Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi untuk melanjutkan video yang sebelumnya di part 1. Karena kita masih ngebahas tentang desain produk ya. Ini tentang daftar operasi untuk membuat panel samping. Ini daftar operasi dari output atau data yang dikeluarkan dalam proses desain produk. Sebagai contoh, nomor operasi kita ini contohkan 105, di mana 105 itu kode dari dipotongnya ke bentuk. Memotong bentuk panel samping. Mesin yang digunakan ML1512. Waktu standar yang digunakan adalah 2 menit. Nah, itu ada contohnya dan seterusnya. Selanjutnya, kita tentang perencanaan dan penjadwalan. Bahwa kita harus tahu ya bahwa desain produk yang buruk itu adalah suatu ancaman. Nah, desain produk yang buruk itu meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unit karena membuat produk yang serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku ya. Ini juga sering mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam mengubah dari produksi satu produk ke produk yang lain. Produk yang didesain dengan buruk juga berdampak atau cenderung menimbulkan garansi dan biaya perbaikan yang tinggi. Di dalam perencanaan penjadwalan itu masuk ke dalam langkah 2 setelah desain produk. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek, sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Di sini ada metode perencanaan produksi, metode yang umum. Ada 2 ya, ada manufacturing, resource planning, dan produksi ramping. Manufacturing Research Planning atau MRP 2 adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku. Telah didiskusikan di bab 13 yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem MRP 2 sering disebut dengan fast manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Sedangkan manufacturing research planning itu, tadi kan katanya perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Ini katanya kan dipakai agar barang yang diproduksi itu sesuai dengan ekspektasi dari pelanggannya. Maka penting kan? Sama seperti MRP 2, kepanjangan dari sistem pengendalian persediaan MRP, produksi ramping atau bahasa Inggrisnya lean manufacturing, memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time. Dia itu didiskusikan sama di bab 13 untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ramping adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Produksi ramping sering disebut sebagai full manufacturing. Tadi kalau yang manufacturing research planning, tadi kan sebutnya fast manufacturing. Sedangkan kalau produksi ramping, kita sebutnya dengan full manufacturing. Karena barang yang diproses sebagai respon terhadap permintaan pelanggan.
Secara teoritis, sistem produksi ramping menghasilkan hanya sebagai respons terhadap pesanan pelanggan. Dalam praktiknya, meski demikian, kebanyakan sistem produksi ramping mengembangkan rencana produksi jangka pendek. Sebagai contoh, misalnya nih, Toyota mengembangkan rencana produksi bulanan, sehingga ia dapat menyediakan sebuah jadwal yang stabil ke pemasoknya. Strategi ini memungkinkan pemasok untuk merencanakan jadwal produksinya sehingga pemasok dapat mengirimkan produknya ke Toyota pada waktu yang tepat saat dibutuhkan. Jadi, baik MRP2 atau Manufacturing Research Planning dan sistem produksi ramping merencanakan produksi di awal. Jadi sama kan, sama-sama rencananya ada di awal. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam jangka waktu horizontal perencanaan. Sistem MRP2 mungkin mengembangkan rencana produksinya sampai dengan 12 bulan di awal. Sementara sistem produksi ramping menggunakan horizon perencanaan yang jauh lebih singkat. Jika permintaan bagi produk perusahaan dapat diproduksi dan produk memiliki siklus hidup panjang, maka pendekatan MRP2 dibenarkan. Sebaliknya, jika pendekatan produksi ramping lebih cepat jika produk sebuah perusahaan ditandai dengan siklus hidup yang pendek, permintaan yang tidak dapat diproduksi, dan sering penurunan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya, dokumen kunci dan formulir dalam perencanaan ya, masih dalam perencanaan. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Maksudnya itu tingkat produksi itu ditentukan oleh tadi pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang dagang dia. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau MPS. MPS itu bisa juga disebut dengan jadwal induk produksi ya. Yang menentukan seberapa banyak tipe-tipe produk yang diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Meskipun bagian jangka panjang dari MPS mungkin dimodifikasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar, rencana produksi untuk banyak produk harus dibekukan beberapa bulan di awal untuk menyediakan waktu yang cukup agar mendapatkan bahan baku, perlengkapan, dan sumber daya tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, MPS digunakan untuk mengembangkan sebuah jadwal mendetail yang menspesifikasi produk harian dan untuk menentukan apakah bahan baku perlu dibeli. Untuk melakukannya nih, perlu melebihkan bahan baku untuk menentukan kebutuhan bahan baku langsung untuk memenuhi tujuan produksi yang tercantum dalam MPS tadi. Kebutuhan tersebut dibandingkan dengan tingkat persediaan saat ini dan jika bahan baku tambahan diperlukan, permintaan pembelian dihasilkan dan dikirim ke departemen pembelian untuk memulai proses perolehan. Nah, di sini itu di dalam dokumen kunci dan formulir khususnya untuk MPS, dia itu menjadwalkan atau menghasilkan tiga dari MPS atau yang disebut 3 dokumennya. Apa aja? Ada pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Nah, apa sih pesanan produksi? Pesanan produksi itu adalah sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Sedangkan permintaan bahan baku mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanannya. Sedangkan kartu pemindahan, dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian lokasi di mana bagian tersebut ditransfer dan waktu transfernya. Maksudnya gimana sih gitu kan? Pesanan produksi kan tadi katanya mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu.
atau dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang perlu ditentukan dalam produk tertentu. Ya, gitulah. Itu pesanan produksi tersebut mencantumkan operasi yang perlu dijalankan, kuantitas yang akan diproduksi juga ya kan, apa yang mau diproduksi dan berapa jumlahnya, lokasinya di mana produk itu harus dikirimkan. Ia juga mengumpulkan data mengenai masing-masing aktivitas. Nah, itu adanya di pesanan produksi. Jadi sekali lagi pesanan produksi itu dokumen yang isinya ada 3. Apa yang diproduksi, berapa jumlah yang diperlukan, atau yang berapa jumlah yang diproduksinya, lokasinya di mana gitu kan. Selanjutnya permintaan bahan baku atau suatu dokumen mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanannya. Maksudnya di sini dokumen ini berisi nomor pesanan produksi, tanggal penerbitan berdasarkan daftar bahan baku dan nomor bagian dari kuantitas dari semua bahan baku yang diperlukan. Transfer bahan baku selanjutnya di seluruh pabrik didokumentasikan dalam kartu pemindahan. Jadi di sini permintaan bahan baku adalah ya isinya permintaan bahan baku yang tadi, nomor-nomornya adanya nomor-nomor pesanan, tanggal diterbitkan, dan daftarnya apa aja, nomornya seperti berapa dan berapa jumlahnya, itu adanya di permintaan bahan baku. Yang dimana itu diperlukan pas dia produksi, setelah pesanan produksi ada permintaan bahan baku. Nah, itu untuk menghapus atau mengurangi jumlah yang sebelumnya. Kemudian setelah itu tuh transfer bahan baku, nah langsung ada kartu pemindahan. Mengidentifikasi bagian yang ditransfer, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu ditransfer. Nah, kalau kartu pemindahan ya dia mah isinya ya tentang transfer internal dari bagian ke bagian, lokasinya, dan waktunya. Hasil dari pesanan produksi dan permintaan bahan baku tadi. Kemudian materi kita adalah operasi produksi. Nah, teman-teman, di dalam perencanaan dan penjadwalan tadi, kita harus tahu ya, bahwasanya ancaman-ancaman utama atau ancaman yang akan muncul. Pertama nih, ada aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Itu kan kelebihan barang produksi, jadi ancaman tuh bagi kita. Dengan demikian menciptakan masalah arus gas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan risiko pencatatan persediaan yang kurang usang. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Intinya tuh tadi kan dibilang katanya ancamannya kelebihan produksi dan dia juga ada di bawah target. Intinya kebalikan kelebihan, itu kurang. Kalau kelebihan dia akan mengaruhi arus kas, persediaan, dan kalau misalnya kekurangan itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, operasi produksi itu langkah ketiga dalam siklus produksi atau pembuatan produksi. Nah, langkah 3 ini adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan mendasarkan jenis produksi yang diproduksi dan tingkat otomisasi yang digunakan dalam proses produksi. Menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer bisa disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau SIM. SIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Sebagai contoh, Northrop Grumman Corporation setelah menggunakan 16.000 lembar kertas untuk mencatat instruksi kerja di lantai pengerjaan terkait dengan pembuatan perangkat pesawat, pemesanan terminal online pada setiap stasiun perakitan mengeliminasi arus kertas tersebut dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya mencapai 30%. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli dalam setiap aspek SIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana ini memengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Suatu efek operasional dari SIM adalah pergeseran dari produksi massal menjadi manufacturing pesanan khusus.
Ancaman apa? Ancaman dari operasi produksi yaitu pencurian persediaan, ancaman yang ke-6, dan aktivitas tetap di ancaman ke-7. Adalah keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Jadi, permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi keluarnya bahan baku untuk produksi. Baik pegawai pengendalian persediaan maupun pegawai produksi yang menerima bahan baku harus menandatangani daftar permintaan untuk mengakui keluarnya barang ke produksi. Permintaan untuk bahan baku tambahan yang melebihi jumlah yang dispesifikasi dalam daftar bahan baku harus didokumentasikan dan diotorisasi oleh personel penyelia atau pengawas. Kartu pemindahan harus digunakan untuk mendokumentasi pergerakan lanjutan atas persediaan melebihi berbagai tahap dan proses produksi. Retur di berbagai bahan baku yang tidak digunakan dalam produksi juga harus didokumentasikan, dimanapun memungkinkan label RFID atau kode batang harus digunakan untuk mengotorisasi pelacakan persediaan. Nah, terus ini juga tentang pembentukan persediaan, masih ya tentang persediaan. Ancaman selanjutnya kinerja yang buruk. Nah, ini juga ancaman. Ancaman lain, persediaan akibat tetap tunduk pada kerugian akibat kebakaran atau bencana. Nah, kalau yang lain tuh bencana atau kerugian lainnya lah ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang akuntansi biaya. Langkah terakhir yaitu akuntansi biaya. 3 tujuan utama dalam sistem akuntansi biaya. Nah, yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan mengevaluasian kinerja operasi produksi, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan HPP yang muncul. Bidang akuntansi biaya, sebagian besar akuntansi biaya menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan biaya proses. Nah, perbedaannya, kalau perhitungan biaya job order, sebuah sistem biaya menentukan biaya ke batch produk tertentu atau pekerjaan. Maksudnya, penentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. 3 contoh. Perusahaan konstruksi menggunakan perhitungan biaya job order untuk setiap rumah yang dibangun. Karena kan setiap rumah itu beda-beda kan. Bisa membutuhkan sekian biaya, terus rumah yang kedua bisa sekian biaya. Nggak mesti tuh satu rumah sama biayanya, makanya dia pakai biaya job order. Sama halnya akuntan publik dan firma hukum menggunakan perhitungan biaya job order untuk menghitung masing-masing biaya pada setiap audit atau kasus. AOE saat ini menggunakan perhitungan biaya job order. Sedangkan kalau perhitungan biaya proses, sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi. Dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Sebagai contoh, pembuatan bir mengakumulasi biaya terkait dengan berbagai proses, misalnya penghalusan, fermentasi primer, penyaringan, dan pembotolan dalam produksi sebuah batch dari jenis bir tertentu dan kemudian menghitung total biaya unit rata-rata untuk produk tersebut. Sama halnya, reksadana mengakumulasi biaya yang terkait dalam penanganan simpanan dan penarikan dana nasabah dan kemudian menghitung biaya per unit dalam aktivitas tersebut. Bagaimana sih memilihnya? Memilih perhitungan biaya job order atau proses hanya memengaruhi metode yang digunakan untuk menentukan biaya ke produk, bukan memengaruhi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut.
Mari sekarang memeriksa bagaimana data mengenai bahan baku yang digunakan, jam kerja yang dikeluarkan, operasi mesin yang dijalankan, dan overhead pabrik yang dikumpulkan. Kita langsung masuk ke data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang pada proses untuk bahan baku yang dikirimkan ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Sebaliknya, barang dalam proses dikredit untuk bahan baku yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persediaan. Banyak bahan baku yang diberi kode batang agar data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk tersebut ketika dilepas dari atau dikembalikan ke persediaan. Pegawai persediaan dan pekerja pabrik harus menggunakan terminal online untuk memasukkan data penggunaan untuk barang-barang tersebut. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung yang masuk ke dalam kartu jam kerja. Di masa lalu, AOE dan para produsen lainnya menggunakan dokumen kertas yang disebut dengan kartu jam kerja untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang digunakan untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Sekarang, seperti yang ditunjukkan dalam figur 14.3, para pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap stasiun kerja pabrik. Untuk lebih meningkatkan efisiensi proses ini, AOE sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identifikasi berkode yang akan digeserkan para pekerja ke alat membaca kartu atau memindai ke batang. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan mesin dan peralatan setelah biaya tenaga kerja ya. Ini ketika perusahaan mengimplementasikan SIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi, seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, ketika para pekerja mencatat aktivitas mereka di sebuah stasiun kerja tertentu, sistem tersebut juga dapat mencatat informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan dan durasi penggunaannya. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut dengan overhead pabrik. Contohnya termasuk biaya penggunaan air, listrik, dan utilitas lainnya, perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti bagi pabrik, serta gaji, siklus pengeluaran, sebagainya, dengan mengecualikan penyelia yang diproses oleh sistem informasi siklus sumber daya manusia. Para akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya overhead pabrik dengan cermat, menilai bagaimana perubahan dalam bauran produk dapat mengaruhi total overhead pabrik. Meskipun demikian, mereka harus melampaui titik hanya sekedar total mengumpulkan data, tetapi juga harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari agar mendorong perubahan dalam total biaya. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana produksi dan tata letak pabrik untuk memaksimalkan efisiensi dan probabilitas bagaimana yang diilustrasikan dalam kasus AOE. Melakukan hal ini secara efektif memerlukan sistem akuntansi biaya untuk mendesain ulang guna mengumpulkan dan melaporkan biaya dalam cara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan tersebut. Nah, ancaman-ancamannya itu, di sini ancamannya bagaimana yang diilustrasikan dalam kasus AOE, data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Jadi yang pertama tuh, dia itu biayanya akurat, data biaya yang akurat, akhirnya dia tuh dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi. Prosedur pengendalian terbaik untuk hal ini agar memastikan entry data akurat adalah untuk mengotomatisasi pengumpulan data. Menggunakan teknologi RFID, memindai kode batang, alat pembaca kartu, dan perangkat lainnya. Saat ini tidak layak
terminal online harus digunakan untuk entry data dan harus menggunakan berbagai pengendalian entry data yang didiskusikan dalam bab 10. Meskipun demikian, data biaya yang akurat tidaklah cukup, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus AOE, sistem akuntansi biaya yang didesain dengan buruk atau menjadi salah dalam mengalokasikan biaya ke produk, ancaman yang ke-13 anggap aja itu, dan menghasilkan laporan yang menyesatkan mengenai aktivitas siklus produksi. Yang keduanya dapat mengakibatkan keputusan yang keliru dan frustasi. Laporan ini sini adalah meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Dan yang kedua, itu adalah meningkatkan manajemen biaya. Para pendukung berargumen nih bahwa keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa perhitungan tersebut dengan jelas mengukur hasil dari tindakan-tindakan manajemen atas probabilitas secara keseluruhan. Sementara sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya, maka sistem biaya berbasis aktivitas mengukur jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Selanjutnya ada peningkatan dengan metrik kinerja otomatis. Nah, kalau peningkatan manajemen biaya, dia ada suatu pertimbangan fungsi atau rumusnya di situ biaya kemampuan aktivitas dihasilkan dari biaya aktivitas yang digunakan ditambah dengan biaya kapasitas yang tidak digunakan. Berarti berapa kemampuan dari aktivitasnya. Di dalam peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif, nah itu ada output, itu sebuah ukuran efektivitas produksi. Nah itu dihasilkan dari hasil total unit teknik produksi dibagi dengan waktu pemrosesannya, lalu dikali waktu pemrosesan dibagi total waktu, lalu dikali lagi unit barang dibagi total unit. Oke teman-teman, itulah yang dapat disampaikan dari materi bab 15 tentang siklus produksi. Nantikan kuis bab dari saya tentang bab ini, mungkin bisa dipublikasikan di lain waktu agar dapat melihat sejauh mana informasi atau sejauh mana ilmu yang telah dipelajari. Oke teman-teman, kita akan bertemu di lain waktu atau di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.